Bilang ku mulai tidak. Mulai Mi, sudah mulai Mi nih. Sabar. Kenapa juga terpencet sendiri ini? Sabar nah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual. Sebelum memulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk satu, mematikan mikrofon saat tidak berbicara. 2, menyalakan kamera bila memungkinkan. 3, bisa menggunakan fitur raise hand atau chat box bila ingin bertanya. Di sini saya akan mempresentasikan perangkat keras yang membantu di bidang perikanan. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait penelitian artikel atau jurnal satu yang berjudul Implementasi Internet of Things untuk sistem monitoring kualitas air ship farming fenomen pada aplikasi berbasis Android, dan artikel atau jurnal yang kedua berjudul Penerapan Internet of Things dalam Industri Aquaculture. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nabila Adelia Ibrahim dan teman saya bernama Kamul Hakim. Saya Ririn Islamia. Baik, kita langsung saja ke materinya yang akan dibawakan oleh Ririn. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan judul artikel dan identitas penulis. Judul Implementasi Internet of Things atau IoT untuk sistem monitoring kualitas air ship farming fenomen pada aplikasi berbasis Android. Penulisnya Alwansyah dan Ahmad Fahrurozi. Jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa volume 29 nomor 1 April 2024. Next. Pengertian IoT. Apa itu IoT? IoT atau Internet of Things, Internet atau segala adalah jaringan perangkat fisik seperti peralatan rumah tangga, kendaraan, mesin, hingga objek lain yang dilengkapi sensor dan perangkat lunak, sehingga dapat terhubung ke internet dan bertukar data secara otomatis. Penerapan IoT dalam industri aquaculture. LOT adalah sistem penomoran atau kode identifikasi untuk setiap kelompok hasil produksi dalam industri aquaculture. Tujuannya untuk mengetahui asal-usul, kualitas, serta proses. Dengan adanya LOT, produk dapat diteluri kembali bila terjadi masalah, misalnya penyakit ikan, pencemaran, atau keluhan konsumen. Dalam industri aquaculture, LOT biasanya diterapkan pada benih ikan atau udang, pakan, dan produk hasil panen. Kelebihan dan kekurangan artikel. Kelebihan artikel yang pertama, relevan dengan kebutuhan industri aquaculture modern. Yang kedua, menggunakan teknologi murah dan mudah diakses. Yang ketiga, sistem diuji di lapangan, terbukti real time. Yang keempat, ada fitur notifikasi suhu. Adapun kekurangan artikel yaitu yang pertama, hanya memantau suhu, TDS, dan pH atau masih terbatas. Yang kedua, validasi
hanya dilakukan untuk suhu. Ketiga, aplikasi masih sederhana atau tidak dihistori data dan grafik. Yang keempat, masalah koneksi internet ditambah tidak dibahas detail. Saran pengembangan. Yang pertama, tambah sensor lain, oksigen berlarut kekurangan salinitas. Yang kedua, buat fitur history data, grafik, tren, dashboard. Yang ketiga, notifikasi untuk semua parameter, bukan hanya suhu. Yang keempat, optimalkan agar tetap bisa dipakai di daerah minim sinyal. Yang kelima, integritas dengan machine learning untuk prediksi penyakit udang. Baik, terima kasih. Baik, artikel kedua akan dibawakan oleh Ahkamul Hakim yang berjudul Penerapan Internet of Things dalam Industri. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya melanjutkan artikelnya. Oke, seperti yang dibahas tadi, judul artikelnya adalah Penerapan Internet of Things atau IoT dalam Industri Aquaculture. Adapun penulisnya yaitu Ahmad Fikri Abdullah, Hasfalina Ceman, Abdul Salam Muhammad, Murni Marlina Abdul Karim, Sulaiman Usman Yunusa, Nur Sahida Azrin binti Mohzais, dan juga jurnal ini bernamakan Charting the Aquaculture Internet of Things Impact, the Key Application, the Challenge, and the Future Trends. Oke. Comprehensive IoT dalam Aquaculture. Oke, artikel ini merupakan sebuah tinjauan literatur yang membahas secara menyeluruh bagaimana Internet of Things diterapkan dalam industri aquaculture. Fokusnya bukan hanya pada satu aspek saja, tetapi mencakup monitoring kualitas air, pemberian pakan, kesehatan ikan, dan antarmuka pengguna berbasis IoT. Artikel ini merupakan sebuah tinjauan literatur yang membahas secara menyeluruh bagaimana IoT diterapkan dalam industri aquaculture. Oke, sudah dibahas tadi ya. Sorry. Adapun antarmuka pengguna berbasis IoT-nya itu adalah pemantauan kualitas air, optimasi pemberian pakan, pemantauan kesehatan ikan, dan antarmuka dan platform IoT. Kelebihan artikel ini ialah cakupannya cukup luas dan terstruktur. Bukan hanya membahas bukan hanya membahas aspek dari aspek kecilnya. Yang kedua, mengintegrasi AI dan IoT untuk memprediksi penyakit dan kualitas air. Ketiga, menyebutkan tantangan nyata di lapangan seperti korosi sensor dan biaya yang tinggi. Keempat, memberikan pandangan masa depan, 5G, sensor tahan korosi, dan sistem otomatis. Kekurangan artikel ini adalah belum. Maaf, tunggu. Ya, baik, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Maaf ya. Adapun kekurangan artikel ini ialah studinya masih terbatas pada prototipe dan laboratorium. Belum banyak yang mengimplementasikan ini di dunia dan di lapangan yang nyata. Pembahasan AI-nya juga masih dangkal, tanpa detail yang dataset, model, dan akurasi yang maksimum. Dan juga biaya awal yang tinggi dan keterbatasan teknologi di daerah terpencil belum menjadi bagian dari solusi yang konkret. Silakan lanjut. Oke. Saran pengembangannya adalah yang pertama, melakukan studi empiris di berbagai lokasi tambak untuk melakukan uji coba yang nyata. Kedua, mengembangkan algoritma AI berbasis dataset yang real dan akurat. Ketiga, gunakan sensor yang murah dan tahan korosi supaya bisa dijangkau petani kecil. Keempat,
memanfaatkan 5G dan edge computing untuk koneksi yang stabil. Kelima, adakan pelatihan komunitas dengan aplikasi yang sederhana agar dapat digunakan. Kesimpulannya mungkin juga sama. Baik, ya, baik kesimpulan dari dua materi tersebut, artikel ini memberikan gambaran lengkap tentang penerimaan IoT di aquaculture dari aspek teknis, ekonomi, hingga sosial. IoT terbukti mampu meningkatkan efisiensi budidaya melalui pemantauan kualitas air, optimasi pakan, dan deteksi kesehatan ikan. Namun, agar benar-benar bermanfaat untuk petani skala kecil-kecil menengah, perlu adanya implementasi nyata di lapangan, pengembangan AI yang valid, serta solusi hemat biaya dan mudah diakses. Baik, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya. Baik, Saya. Si Lima pertanyaannya. Saya. Oke, berarti sudah. baik, siapa? Saya. Oke, Jeza dulu, Jeza. Jadi, Jesa dipersilahkan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Nabila yang sudah memberikan kesempatan kepada saya terkait pertanyaan. Baik, teman-teman yang boleh dimatikan Microsoft-nya dulu terlebih dahulu ya. Mikrofon. Reza. Di sini saya akan bertanya mengapa Tabe Reza, bisa dimatikan dulu Microsoft-nya, mikrofonnya. Oh, maaf. Iya. Oke, Saudara Jesa, silahkan untuk memberi pertanyaan. Oke, baik. Di sini saya akan bertanya mengapa platform codes sangat penting dalam penerapan LOT dalam industri aquaculture, dan bagaimana jika suhu pemantauan kualitas air kurang jernih dan memiliki kotoran di dalamnya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Jesa. Silahkan Ahkamul Hakim atau Ririn menjawab pertanyaan Jesa. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Oke, bentar. Pentingnya platform cloud dalam penerapan IoT di industri aquaculture ialah cloud berperan sebagai pusat pengelolaan data dari berbagai sensor yang dipasang di kolam tombak yang mengatur pH, suhu oksigen yang terlarut, ataupun keruhan dan juga berbagai lainnya. Alasan kenapa sangat penting karena akses real time dan jarak jauh data tersensor dan terkirim kepada cloud, yang mana bisa dipantau dari jarak jauh. Kedua, analisis dan prediksi. Cloud bisa menggunakan big data dan machine learning untuk memprediksi pola dan kualitas air untuk kedepannya. Dan juga jika air kurang jernih ataupun keruh dan banyak kotoran, itu bakal bisa tersensor oleh cloud tersebut kan. Dari situ dari scan-nya air yang keruh tadi bisa diinformasikan ke cloud, yang mana akan menginformasikan petani-petani tersebut, yang mana akan mengurangi
kualitas dan meningkatkan efisiensi. Oke, apakah cukup jelas? Ya, cukup memuaskan. Kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Jaisa dan dilanjutkan oleh Citra. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, yaitu teknologi sensor apa yang paling efektif untuk memantau kualitas air dalam aquaculture? Terima kasih. Baik, Ririn, silakan menjawab pertanyaan dari Citra. Tunggu karena jari lagi. Oh iya, bisa Kamul Hakim bantu jawab? Coba ulangi pertanyaannya. Baik, saya ulang. Teknologi sensor apa yang paling efektif untuk memantau kualitas air dalam aquaculture? Apakah sudah jelas? Wait. Sabar. Mana tadi itu? Teknologi sensor. Oke, izinkan saya menjawab. Teknologi sensor yang paling efektif untuk memantau kualitas air dalam aquaculture adalah dengan menggunakan sensor yang canggih yang dapat mengukur berbagai parameter penting seperti kualitas air, suhu, pH, dan tingkat oksigen serta amonia untuk memantau kadar amonia dan mencegah keracunan pada ikan. Beberapa contoh teknologi sensor yang efektif dalam aquaculture ialah sistem pemantauan otomatis atau SPO, sistem yang dapat memantau kualitas air secara terus-menerus dan memberikan peringatan dini jika terjadi perubahan kondisi air. Kedua, sensor dengan teknologi pemerusan cerdas, yaitu sensor yang dapat memantau kualitas air secara real time dan memprediksi perubahan kondisi air ke depannya. Dan yang terakhir adalah integrasi IoT dalam platform cloud yang sebelumnya dijawab, yang mana memungkinkan pemantauan kualitas air dari jarak jauh secara real time. Apakah jawabannya cukup puas? Oke, baik. Terima kasih. Cukup puas. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya oleh Nurka akan dijawab oleh Ririn. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan saya, kira-kira material apa yang paling tahan terhadap korosi dan kerusakan di lingkungan tambak yang keras, serta bagaimana sensor tersebut dapat diproduksi dengan biaya yang terjangkau? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari material tahan korosi di tambak, titanium super duplex SS atau plastik rekayasa atau PFDF, Delrin HDPE, sial pakai piton kabel TPU atau PUR, plus coating anti-biofouling. Produksi hemat biaya, gunakan bodi plastik CNC atau 3D print, sensor modular atau pH kaca DO optik galvanik, isi amonia, dan elektronik murah atau ESP32 plus RS minus 485 atau LORA. Dengan desain modular dan material
korosif, sensor awet di lingkungan keras tapi tetap biaya terjangkau. Apakah jelas, Nufal? Ya, terima kasih. Baik, apakah tidak ada yang ingin bertanya? Tadi saudara Reza mau bertanya atau saudara awal? Ya, saya mau bertanya. Oh yes. Baik, saudara Reza dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, pertanyaan saya yaitu, bagaimana IoT dapat digunakan untuk membantu parameter kualitas air yang penting dalam shrimp farming Paname seperti pH, suhu, oksigen terlarut, dan amonia? Baik, terima kasih. Baik, saudara Ririn, apakah bisa menjawabnya? Bisa. Baik, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Reza. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Reza. Sensor yang dipakai pH, probe kaca atau ISVS, suhu RTD thermistor, DO atau optik lebih stabil, amonia isi N+, tambah kopen Rimentri murah. Rentan target pH 7,5 kurang 8,5, suhu 28 kurang 30 derajat Celcius, DE lebih kecil 4,5 mg atau L, TAN kecil 0,1 mg atau L, NH3, TAK terion kecil 0,05 mg atau L. Arsitektur LOT ringkas, sensor, node tepi SP32 atau STM32, RS 4 GTW, LORA atau Wi-Fi 4, Cloud Dashboard, Graphic History Notifikasi. Bagaimana saudara Reza? Apakah boleh diterima jawaban dari Ririn? Ya, baik. Jawaban yang bagus, saya terima. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk narasumber dan juga semua teman-teman sudah antusias mengikuti sampai akhir. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Bila Ibrahim, pamit undur diri. Terima kasih dan salam hangat untuk kita semua.